Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Divi Fadia Ramadhani dalam tugas kuliah Praktikum Pasar Modal Syariah dengan tema kali ini strategi dan analisis investasi saham. Strategi yang saya gunakan tentu mengacu pada metode apa yang saya terapkan ketika melihat atau menentukan suatu keputusan memilih saham. Sebagai seorang investor pemula, tentu harus mengalami pengalaman, sehingga tidak terfokus pada kerugian. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. 1. Mulailah dengan jumlah kecil atau mulai dengan modal kecil. 2. Mengamati pergerakan saham atau situasi ekonomi dan politik. 3. Pilih saham yang sesuai dengan jumlah uang atau modal. Saran dari saya, pilih saham yang dikenali seperti SIDO, BRI RIS. 4. Lihat pergerakan saham pada chart. 5. Cari tahu mengenai kinerja saham. 6. Jika sudah membeli, amati sentimen pasar. 7. Jika rugi, jangan langsung patah semangat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari MNC Trend. Kita ke portofolio saya, di mana ini merupakan tempat atau pembukuan saham yang sudah saya beli. Nah, saya membeli 2 saham, di mana masing-masing 1 lot. APLI membeli saat harga 156 dan SIDO di harga 830. Kita lihat apakah gain atau loss. APLI mengalami kenaikan atau mengalami gain, keuntungan, sedangkan SIDO sedang mengalami kerugian sebesar 8.500. Kita lihat chart dari situ. ALI ini merupakan saham syariah sehingga tidak digaris hitam. Untuk yang digaris hitam merupakan saham konvensional. Kita cari saham SIDO. SIDO merupakan saham syariah. Klik. Saham yang saya harapkan naik saat itu ternyata kian hari kian menurun hingga berada pada harga 745. Untuk APLI saham ini sedang naik. Meskipun hari Jumat kemarin, ini adalah hari Sabtu di mana pasar perdagangan tutup. Kita lihat APLI sejak tanggal 24 November 2020 hingga saat ini atau pada hari Jumat 15 Januari 2021 mengalami kenaikan secara bertahap. Kita lihat meskipun hijau merah akan tetapi sahamnya naik, tidak seperti SIDO yang tadi sahamnya kian menurun. Kita lihat IHSG nya, dan ternyata IHSG pada hari Jumat sedang mengalami penurunan sebesar 54 atau 0,85%. Merah ini mengalami penurunan, jika hijau mengalami kenaikan, atau bisa dilihat dari tanda panahnya di atas atau ke bawah. IHSG ini sangat berpengaruh terhadap harga-harga saham. Terkadang jika IHSG merah,
atau turun, maka saham-saham akan mengalami penurunan. Jika IHSG sedang mengalami kenaikan, tentunya saham-saham akan mengalami kenaikan. Itu yang biasanya saya lihat. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai strategi dan analisis investasi saham yang saya gunakan selama 1 semester ini. Sekian dari saya, Devi Fadia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.